Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang sikap atau keyakinan para ulama Islam terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia sebutkan man yubghidu ahadan min ashabi Rasulillah kana fi qalbihi alayhi ghil falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin. Barang siapa yang membenci salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hatinya ada kedengkian kepada mereka, maka dia tidak berhak untuk mendapat faid kaum muslimin. Kemudian kita bacakan ayat dalam Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersamanya keras kepada orang-orang kafir, kasih sayang kepada sesamanya. Kamu dapat di mereka itu rukuk, sujud, mengharap keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda di wajah mereka dari bekas sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Demikian permisalan mereka dalam Taurat dan Injil. Kadzar'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Seperti tanaman yang tunasnya pecah, kemudian keluar bijinya pecah, keluar tunasnya yang membesar hingga menguat batangnya. Demikian sampai dia tegak. Yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Tanaman itu membuat kagum para petaninya, penanamnya. Liyaghiza bihimul kuffar, agar membuat jengkel orang-orang kafir kepada mereka. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat ini tentang para sahabat. Maka kata Imam Malik, barang siapa yang di hatinya ada kedengkian, ada benci kepada salah satu dari sahabat Rasulullah, maka dia telah terkena ayat ini, yaitu liyaghiza bihimul kuffar. Para sahabat itu ditampilkan oleh Allah agar membuat jengkel orang-orang kafir. Ghaib, mereka memendam kebencian dan permusuhan. Maka orang yang ada di hatinya kebencian kepada satu dari sahabat Rasulullah, masih ada permusuhan, dengki dalam hatinya kepada para sahabat Rasulullah, termasuk Muawiyah dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Abu Bakar dan Umar, maka dia termasuk terkena ayat ini. Kata Imam Malik bin Anas, liyaghiza bihimul kuffar, yang jengkel kepada para sahabat Rasulullah, yang benci kepada para sahabat Rasulullah hanya orang-orang kafir. Hanya orang kafir yang merasa jengkel, benci dan musuh kepada mereka. Di hati mereka ada kebencian dan permusuhan.
perkara yang serupa penjelasan dari Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir. Disebutkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, termasuk dari prinsip ajaran sunnah adalah menyebutkan kebaikan para sahabat Rasulullah semuanya dan diam, tidak mengangkat apa yang terjadi di antara mereka, siapa yang mencela mereka, siapa yang membicarakan aib mereka sebagai celaan kepada mereka, maka dia itu mubtadi', itu ahli bid'ah dan rafidhi, orang yang terjerumus dalam kesesatan Rafidhah. Karena mencintai para sahabat adalah sunnah, mendoakan mereka kebaikan, ridwan, ampunan Allah, rahmat, itu adalah qurba, pendekatan kepada Allah. Maka bersuri tauladan kepada mereka dan mengambil ajaran mereka adalah fadilah, keutamaan bagi seorang mukmin. Hal yang serupa juga disebutkan oleh Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Demikian pula dari beberapa para ulama seperti disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dari Imam Abu Muthaffar As-Sam'ani rahimahullah, menjamah kehormatan para sahabat Rasulullah tanpa terkecuali, membicarakan kehormatan mereka dan berani mencela mereka adalah tanda dari kehinaan orangnya, tanda kalau orang itu tidak mendapat taufik dari Allah, dan bahkan itu adalah kebid'ahan dan kesesatan yang nyata. Demikian kata Imam Abu Muthaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Maka disebutkan oleh Imam At-Tahawi bahwa mencintai mereka adalah Islam dan iman serta ihsan, dan membenci mereka, mencela mereka adalah kemunafikan, kekufuran. Diriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi, dikatakan oleh Imam Ibnu Asakir, bahwa seseorang didapati mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditanya oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam rahimahullah, kenapa kamu benci Muawiyah? Jawab orang ini, karena dia memerangi Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Zur'ah, wahak, inna rabba Muawiyah rahim. Kamu celaka, karena Rabb Muawiyah, Allah SWT, maha penyayang, maha pengampun. Nah, wa qasmu Muawiyah qasmun karim. Sementara yang berperang dengan Muawiyah, yang berselisih dengan Muawiyah, itu Ali bin Abi Thalib, orang yang karim, orang yang mulia, derma, pengampun, besar, akhlak beliau sangat mulia. Kata Abu Zur'ah kepada orang ini, fa'ish dukulan anta bainahuma, maka apa gunanya kamu masuk di antara keduanya? Ali radhiyallahu an, orang yang mulia, Allah Rabb keduanya maha pengampun, maha penyayang. Lalu kenapa kamu masuk di antara keduanya, membenci Muawiyah, membela Ali? Apa urusanmu? Siapa kamu ini? Demikian pula
Sebutkan dari Imam Ibn Mubarak ketika ditanya tentang Muawiyah, maka jawab beliau, apa yang aku harus katakan? Beliau adalah orang yang Rasulullah berkata, Sami'allahu liman hamidah, dalam sholatnya, bangkit dari ruku. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya, mendengar bukan hanya mendengar, tapi mengabulkan doa. Maka Muawiyah bersama para sahabat lain di belakang Rasulullah menjawab, Rabbana walakal hamdu. Mengaminkan doa Rasulullah SAW. Apa yang harus kita katakan? Dia termasuk orang yang mengaminkan doa Rasulullah SAW di belakang Rasulullah SAW. Cukup itu sebagai keutamaan besar bagi beliau radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Fadl bin Ziyad dari Imam Ahmad, ditanya tentang orang yang mencela Muawiyah dan Amr bin al-As, dan dengan beraninya penulis majhul ini setiap kali membawakan nama Muawiyah radhiyallahu taala anhu seperti nama teman-teman atau anak dia, Muawiyah CS. Ya Dajjal, siapa kamu sehingga kemudian menyebutkan Muawiyah CS? Debu di hidung Muawiyah lebih afdal dari triliunan orang seperti kamu. Iblis. Ditanya Imam Ahmad tentang Muawiyah dan Amr bin al-As, orang-orang yang mencela keduanya, kata Imam Ahmad, ketika ditanya apakah orang seperti itu Rafidhi, kata Imam Ahmad, innahu lam yajtarik alaihima illa walahu khabi'atu su'. Tidak ada orang yang berani mencela Muawiyah atau Amr bin al-As kecuali di hatinya ada penyakit, ada niat-niat buruk. Man taqasa ahadan min as-sahabah illa walahu dakhilatu su'. Tidak akan ada orang yang berani mencela satu dari sahabat Rasulullah kecuali pasti di qalbunya ada terpendam kemunafikan, terpendam kekufuran, terpendam kefasikan di dalamnya. Karena kalau ada iman, ada Islam, ada ihsan, tidak akan ada kebencian dan permusuhan dalam hatinya kepada para sahabat Rasulullah. Disebutkan pula dari beberapa para ulama seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, "Fama astahzirul an bi hadzal darb rajulan shadiqan wala ma'muna." Adapun sekarang di masa beliau Imam Al-Zahabi di abad ke-9 atau akhir-akhir abad ke-9, tidak ada yang aku dapati orang yang jujur dan terpercaya amanatnya. Mereka orang-orang Syiah, al-kadzib syi'aruhum, dusta itu selimut mereka, selalu menjadi pakaian mereka. Wattaqiyatu wan nifaq bidaruhum, kemunafikan dan taqiyah itu sebagai pakaian mereka. Fakaifa yuqbalu naflun man hadha halu hasya wa kalla. Yang semacam itu bagaimana akan diterima amal solehnya oleh Allah? Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Beberapa para ulama juga menyebutkan bahwasanya umat ini menghormati dan mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diperintah oleh Allah untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang datang setelah mereka, setelah Allah sebutkan tentang muhajirin,
perjuangan mereka. Kemudian Ansor yang memprioritaskan Muhajirin yang datang padahal mereka lebih butuh. Golongan dua yang telah lalu sudah pada meninggal. Tinggal golongan ketiga, umat yang datang berikutnya. Mereka kata Allah mendoakan kepada yang mendahului mereka dengan iman agar diampuni dosa-dosanya, agar tidak dijadikan di hati mereka kedengkian dan kebencian kepada para pendahulu itu, mukmin sebelum dirinya. Kata para ulama salaf, maka kamu di mana posisi kamu? Kamu Muhajirin jelas bukan. Kamu Ansor yang menerima Muhajirin dengan sukarela dan memprioritaskan Muhajirin diri mereka sendiri juga bukan. Tinggal posisi yang terakhir, mendoakan kebaikan, meminta kepada Allah agar tidak ada kebencian di dalam hati kamu. Kalau ini pun kamu tidak termasuk darinya, maka celaka dan kebinasaanlah posisi kamu. Karena hanya 3 bagian orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Itu penjelasan dari beberapa para imam, para ulama. Tentunya masih banyak yang lain, tapi cukup dari beberapa ini menjelaskan kepada kita betapa mereka memuliakan dan menjunjung tinggi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat memuliakan mereka, dicela oleh mereka, merupakan kebabilan, merupakan kemunafikan dan kekufuran, mencela dan membenci salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi Syiah itu seperti kata Imam Az-Zahabi menjadi pakaian mereka dan selimutnya. Itu sebagai dasar agama mereka, dasar keyakinan mereka. Membenci, mencela para sahabat itu kebanggaan bagi mereka. Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Waliyullah. Seperti kata Imam Ahmad, cukup menunjukkan kalau orangnya makbul, orangnya tidak mendapat taufik dari Allah, orangnya jauh dari rahmat Allah, jauh dari al-haq, jauh dari siratal mustaqim. Di dalam tulisan Majhul ada, seperti tadi dia bawakan hadis yang dia anggap melebihkan atau menjunjung Ali radhiyallahu ta'ala. Hadis ana madinatul ilm wa Ali babu faman arada al-ilma falyati min babi. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, maka barang siapa menginginkan ilmu hendaklah dia datangi lewat pintunya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani, oleh Hakim, Ibnu Adi, dari Ibnu Abbas, juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari jalan Abdus Salam Ibnu Saleh Al-Harawi. Dan ini penyakitnya ada pada perawi ini, Abdus Salam Ibnu Saleh Al-Harawi, yang dituduh atau didustakan oleh para ulama hadis maudhu'. Walaupun disahihkan oleh Imam Hakim, beliau sebutkan sahih hadis ini, dan ma'ruf beliau terkadang mempermudah mensahihkan hadis, dan dikritik oleh banyak ulama rahimahullah, termasuk Imam Az-Zahabi yang mengkritik beliau, sehingga kata Imam Az-Zahabi, bal maudhu', hadis ini palsu, tidak benar disahihkan oleh Hakim. Kata Hakim, Abu Salt thiqatun mahmun. Abu Salt Abdus Salam bin Saleh Al-Harawi thiqah mahmun,
Kata Imam Az-Zahabi, la wallah la thiqa wa la ma'mun. Tidak demi Allah, dia tidak thiqah, tidak pula ma'mun. Dia berbagai penyakit ilah daripada hadis ini. Hadis dipalsukan, dihukumi palsu oleh para ulama. Zahabi dan yang lain termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini kata Syekhul Islam rahimahullah, termasuk yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam maudu'atnya, koleksi hadis palsu beliau. Bahkan kedustaan itu tampak dari matanya. Kata Syekhul Islam bahwa kedustaan itu nyata kalau ini hadis yang direkayasa, bukan sabda Rasul SAW, tampak dari matanya. Karena Rasulullah SAW kalau saja benar bahwa beliau adalah kota ilmu, sementara pintunya cuma satu, wa ali babu, Ali sebagai pintu ilmu itu, maka hanya satu jalan, hanya dari satu jalur. Dari riwayat Ali, tidak ada yang menyampaikan dari Rasulullah kecuali Ali. Tidak ada yang menyampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib. Ini berarti menutup perkara Islam, mempersempit jalur Islam. Nah, oleh sebab itu ulama kaum muslimin sepakat bahwa yang menyampaikan dari Rasulullah SAW tidak mungkin satu orang, tetapi banyak, mutawatir. Sehingga ilmu dengan itu didapati al-yaqin. Adapun khabar wahid hanya satu yang meriwayatkan, perlu qara'in. Terkadang qara'in itu samar, tidak semua orang bisa mengerti dan memahaminya. Tetapi yang mutawatir diketahui dan diriwayatkan oleh banyak, sehingga yang meriwayatkan Quran, yang menukilkan Quran dari Rasulullah SAW banyak. Para sahabat, demikian pula kemudian para tabi'in banyak, atba' tabi'in dan seterusnya. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW secara umum diriwayatkan oleh banyak para imam, diriwayatkan oleh banyak para ulama. Sehingga hadis semacam ini sengaja direkayasa dan dibuat-buat oleh zindiq jahil yang dia kira semacam ini pujian atau sanjungan untuk Ali, padahal justru itu merupakan jembatan menuju zandaqah, untuk mencela dan merusak Islam. Dan itu tujuan mereka, seperti kata Imam Abu Zur'ah, yuridu an yajrahu syuhudana wal jarhu bihim aula. Mereka ingin, yang mereka maukan, menjarah saksi-saksi kita. Kita dapat di Quran dari mana? Sunnah-sunnah Rasul SAW kita dapatnya dari mana? Dari para ulama, dari Tirmidzi, Bukhari, ke atas sujudnya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Saksi perawi-perawi kita ini digugurkan oleh mereka. Sehingga dengan itu kalau sudah perawinya gugur, yang meriwayatkan adalah para pengkhianat, orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang tercela, berarti otomatis yang dibawa juga gugur. Ternyata Quran dan sunnah ini dibawa oleh para pengkhianat, oleh orang-orang terlaknat, oleh orang-orang yang penipu, orang-orang yang ambisius terhadap dunia. Maka bagaimana keadaan yang dibawa ini? Tidak ada sanadnya, tidak ada yang membawanya, gugur. Dan itu yang mereka maukan, menggugurkan Quran dan Sunnah.
mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja secara langsung mereka nggak berani karena jelas akan ditolak oleh muslimin. Seawam-awam pun akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Quran. Mana berani mereka terang-terangan secara langsung seperti itu. Walaupun akan datang waktunya untuk mereka lakukan itu. Mereka hanya menunggu waktu. Dicela orang-orang dekat Rasulullah SAW. Kata Abu Zur'ah, untuk dikatakan innama rajulun su ashabuhu su. Untuk dikatakan bahwa Rasulullah SAW waliyadzubillah orang jelek, karena para sahabatnya orang jelek. Kalau kamu mendapati orang yang dekat dengannya, kerak sahabat karibnya, orang-orang bersamanya orang-orang jelek, bagaimana kamu hukumi dia? Al-mar'u ala dini khalili. Anil mar'i la tas'al wa tal'an qarinihi fa kullu qarinin bil qarini yabtadi. Kalau kamu tanya orang, cukup orang-orang yang dekat dengan dia. Yang dekat-dekat dengan dia orang jelek, sudah dia orang jelek. Yang dekat dengan dia orang-orang saleh, dia orang saleh. Sementara yang mengelilingi Rasulullah SAW, orang-orang yang tercela menurut mereka, orang-orang pengkhianat, orang-orang pendusta. Maka bagaimana dengan Rasulullah SAW? Itu yang mereka maukan. Istri-istri beliau dicaci maki, Aisyah radhiyallahu anha terutama. Bagaimana seorang Rasulullah beristri seperti orang seperti itu? Seorang istri yang waliyadzubillah dicaci maki habis oleh mereka. Maka bagaimana seorang suami yang seperti itu? Ini yang mereka inginkan. Berputar, bermanuver untuk mencela Rasulullah SAW, bahkan Quran, bahkan Rabbul Alamin. Bagaimana Allah percayakan risalah itu kepada Rasulullah, sementara itu kondisinya. Ini yang mereka mau. Demikian tajam pandangan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahmatullahi alaih. Mereka sempitkan perkara Islam, ajaran syariat Allah hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis palsu. Ulama sebutkan riwayat-riwayat dari Ali bin Abi Thalib tidak banyak, hanya sekian. Itu pun yang disahihkan oleh para ulama hadis kurang lebih 55 hadis dari jalan Ali bin Abi Thalib. Itu karena Syekhul Islam dan yang lain yang disahihkan oleh para ulama sekitar 55 hadis. Kemana sunnah yang lainnya? Ribuan bahkan ratusan ribu sunnah dikemanakan? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terbanyak meriwayatkan hadis, 5.000 sekian hadis. Kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. 7 sahabat yang disebutkan oleh Suyuti terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 6 sahabat laki dan satu-satunya wanita terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW adalah Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu taala anha. Kalau kemudian hanya itu pintunya dibatasi, hanya satu pintu itu pintu ilmu. Man aradal ilma falyati min babih. Harus lewat jalan itu, sementara lain tertutup, hilang sudah syariat Islam. Dan memang itu yang mereka maukan. Untuk kemudian digantikan dengan filsafat-filsafat Yunani dan keyakinan-keyakinan Persia. Karena itu asal-usul agama mereka. Dari Yahudi, Abdullah bin Zabar, dari pengaruh-pengaruh filsafat Yunani dan keyakinan-keyakinan versi yang sesat dan batil tentunya. Tolak perkara-perkara besar yang ada dalam keyakinan mereka. Keyakinan bahwa Ali akan dihidupkan kembali, Raja'ah akan kembali ke dunia ini. Bahkan lebih dahsyat dari itu mereka sebutkan karena keyakinan-keyakinan mereka, buku-buku mereka akan datang di hari akhir atau imam mereka Ar-Ridha Al-Mahdi yang mereka sebutkan. Untuk kemudian dia ke Madinah. Nah,
dan memerintah untuk menggali kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditusuk-tusuk dengan tongkatnya, kemudian diperintah untuk dikeluarkan dari kubur, untuk kemudian disalib, untuk kemudian dipukuli. Ini orang pengkhianat yang merebut khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Syuhul jahil, kejahilan sampai setingkat itu. Apa gunanya? Kalaupun benar, jelas semuanya adalah khurafat dan abatil dan kesesatan. Kalaupun benar, apa gunanya orang sudah mati begitu kan? Orang kafir pun tidak melakukan seperti itu. Dikeluarkan kemudian disiksa. La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan seperti kata Imam Ahmad, dahilatus su. Ada bibit kedengkian terpendam dalam diri mereka. Bencinya kepada Islam, bencinya kepada sunnah. Sehingga mereka benci para sahabat Rasulullah yang meriwayatkannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan mereka dalam uluhiyah. Masalah uluhiyah. Perkara kesesatan mereka dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam keyakinan mereka, antara lain bahwa ziarah ke Karbala di hari Arafah itu amalan yang paling afdal dibanding hari-hari yang lain. Di Arafah yang Rasulullah sebutkan, Allah turun di langit dunia di hari itu membanggakan mereka yang wukuf di Arafah, menjawab, mengabulkan doa mereka di Arafah. Justru mereka sebutkan ziarah ke Karbala itu yang paling afdal di hari itu, bukannya di Arafah. Dan memang seperti namanya, Karbala. Karbala. Kar itu artinya mundur. Balak ya balak, kejelekan, ujian jelek. Bahkan mereka sebutkan pula bahwa Karbala afdal dari Ka'bah. Afdal dari Ka'bah, dan kita dapati sebagian mereka memang membawa pasir atau batu, semacam batu yang mereka sebut dari Karbala untuk sujud. Mereka letakkan di tempat sujudnya dan dia sujud di atas itu. Jamaah haji Iran seperti mereka, akhzahumullah, kalau mereka haji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat mereka buka sajadah dan di tempat sujudnya diletakkan batu itu. Dia sujud di atas batu itu. Karena mereka lebih afdal dari Ka'bah. Bahkan menuju kuburan-kuburan imam-imam mereka, wali mereka, itu lebih mulia bagi mereka daripada haji ke Baitullah. Lebih afdal bagi mereka daripada haji ke Baitullah. Selain mereka bolehkan istighatsah, meminta pertolongan kepada para imam-imam mereka, ini semua syirkiyah, syirikan-syirikan dari mereka. Bahkan dalam perkara rububiyah sekalipun, yang Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah meyakini seperti ini. Mereka yakini bahwa dunia dan akhirat semuanya di tangan imam. Jadi imam-imam mereka, dia yang berbuat sekehendaknya. Imam yang tasarruf, imam yang mengatur dan menguasai dunia dan akhirat. Apa yang dimaukan imam, itu yang terjadi di dunia dan di akhirat. Kemanakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi Abu Jahal tidak meyakini keyakinan semacam ini. Hatta Abu Lahab tidak punya keyakinan semacam ini. Dia yakin dunia akhirat semua itu hanya kekuasaan Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
Kalau kalian tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Yakin. Hanya saja mereka kafir, musyrik, karena masih beribadah kepada selain Allah. Uluhiyah. Tapi dalam masalah rububiyah, Rafidhah, Syiah lebih sesat daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang yang dalam masalah rububiyah, penciptaan Allah, kekuasaan Allah, tidak tahu menahu siapa Rabbnya. Bagaimana yang semacam ini bisa selamat? Bagaimana yang semacam ini bisa bahagia atau kemudian bahkan tidak membahagiakan dan menjayakan umatnya? Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak sama sekali. Kan masih banyak kesesatan mereka yang lainnya. Selain itu, penulis Abdal yang sesat ini juga membawakan tentang hadis Imam bahwa maknanya barang siapa yang mati dan dia tidak mengenal imamnya, maka dia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa mengenal imam pada zamannya, matinya seperti mati jahiliyah. Yang pertama dia tafsirkan ke jahiliyah ini, mati seperti jahiliyah, dengan tafsiran dia sendiri. Oh, yang dimaksud mati dalam keadaan kebodohan, karena tidak mengetahui Islam secara murni atau benar. Dan ini menunjukkan kejahilan dia, menunjukkan kebodohan dia. Jahiliyah ditafsirkan dengan kebodohan. Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama hadis menyebutkan jahiliyah yang dimaksud yang menyalahi Quran dan Sunnah. Artinya dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah yang tidak mengenali Quran dan Sunnah, yang tidak mengikuti dan mentaati Quran dan Sunnah, tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis tentang imam ini tersebutkan di dalam Ibnu Hibban dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan liciknya dia tidak dia sebut sahabat yang meriwayatkannya. Hadis di jalan Muawiyah. Dia berdalil dengan hadis ini untuk menguatkan mazhabnya, menguatkan pendapatnya kalau orang itu harus tahu imamnya di setiap zamannya. Kalau dia mati tanpa tahu imamnya siapa di masa itu, maka dia mati jahiliyah. Berarti harus mengenal imam, harus kembali kepada imam karena mereka imamnya Syiah. Nah, liciknya tidak dia sebut hadis ini riwayat siapa, karena dia ngerti hadis riwayat Muawiyah tidak menguntungkan mereka. Maka hanya hadis disebut begitu saja. Dajjal, iblis, demikian melakukan tipu daya. Subhanallah. Kalau riwayat itu dianggap menguntungkan mereka, mereka bawakan. Sedikit pun tidak disinggung tentang perawinya siapa. Mana kebencian kepada Muawiyah? Kalau mereka itu jujur, objektif, sangat jauh dari itu mereka. Nah, kita bicarakan seandainya agama mereka nggak punya, kita. Jangan bicara agama dari sisi objektif saja. Kalau kalian sportif, kalau kalian objektif, kalau kalian jujur, semestinya jangan ambil riwayat Muawiyah, orang yang kalian benci, orang yang kalian celah, orang yang kalian bilang munafik, orang yang kalian bilang penipu. Kenapa riwayatnya kalian masukkan, kalian pegang dan kalian jadikan hujjah untuk wajibnya mengenal imam? Di mana otak kalian?
Di mana objektivitas kalian? Benar apa yang dikatakan oleh Syafi'i, kalau mereka itu kaki 4, himar, keledai, bodoh luar biasa. Keledai biasa bawa buku, bawa ini di punggungnya tanpa dia tahu apa yang ada di punggungnya. Bahkan keledai lebih afdal dari mereka. Dari jalan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW sebutkan, man mata wa laysa lahu imam, mata maitatan jahiliyah atau mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak punya imam, maka dia mati seperti mati jahiliyah atau matinya mati jahiliyah. Imam Ahmad di riwayat Ishaq bin Mansur ketika ditanya tentang hadis ini, jawab beliau apa maknanya? Kata beliau, tadri mal imam, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan imam? Orang yang mati tanpa tahu, tidak punya imam. Imam apa yang dimaksud? Tahu kamu artinya, kata Imam Ahmad. Al-imam alladhi yujmi' alaihil muslimun, atau yajma' alaihil muslimun. Imam yang disepakati oleh kaum muslimin. Yajma' alaihil muslimuna kulluhum yaqulu hada imam fahada ma'nahu. Semua muslimin sepakat menyatakan ini adalah imam. Itulah maknanya. Mati tanpa punya imam. Imam yang disepakati oleh muslimin, bukan disepakati oleh kelompok sempalan Syiah saja. Muslimin semua sepakat kalau ini adalah imam. Semua akan menyatakan itu adalah imam. Imam mereka. Itu yang dimaksud. Dan itu pun seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, syariat Islam tidak pernah memerintahkan taat, tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati imam yang gaib, tidak ada wujudnya. Tidak pula memerintahkan mereka mentaati seorang imam yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan. Ya, ini kalau saja imamnya yang dibaiat itu oleh pengikutnya, kalau pengikutnya kemudian dibunuh, dirampok, dicuri atau apalah dari kejahatan, apa yang bisa dilakukan oleh imam ini? Oleh imam ini yang dibaiat, apa yang bisa dia lakukan untuk membela dan melindungi pengikutnya ini? Paling-paling hanya dia bisa bilang sabar, atau yang semisal itu. Apa yang dia bisa lindungi? Dia nggak punya kekuasaan. Beda dengan seorang imam, seorang pemimpin yang punya kekuasaan, bisa melindungi bawahannya. Dia punya alat, dia punya petugas, punya polisi, punya TNI. Bisa ditangkap, dicari pelakunya, dihukum, dipenjara, dibunuh, dan seterusnya. Bisa melindungi, dia punya kekuasaan. Nah, imam-imam yang dibaiat ini punya apa? Tidak pula syariat memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati imam yang gaib, yang tidak ada wujudnya, nggak ada keberadaannya. Bagaimana disuruh taat orangnya nggak ada, fiktif. Karena mereka sebutkan imam mereka yang harus ditaati, ditunggu keluarnya itu sedang ada di Goa sana, Sardar, di Iran sana. Ditunggu-tunggu untuk keluarnya. Dan diharuskan, diwajibkan orang untuk taat kepadanya sejak zaman itu. Sudah sekian abad berlalu. Otak mereka di mana? Wala ilaha illallah.
Umurnya siapa bisa tahan begitu? 100 saja orang sudah jarang umurnya. Allah, kalau ada orang usianya lebih dari 100, paling-paling 110, 115, 120. Belum pernah dijumpai ada yang usianya 200 tahun. Yang 100 lebih 100 saja bisa dihitung mungkin dengan jari. Ini sudah sekian abad berlalu. Ditunggu-tunggu di Gua Sadaf itu dan diperintahkan orang untuk mentaatinya. Kata Syekhul Islam, syariat nggak pernah memerintahkan untuk orang taat kepada imam yang ghaib. Nggak ada wujudnya. Maka imam, kata Imam Ahmad, yang dimaksud di dalam hadis yang disepakati oleh kaum muslimin semuanya untuk ditaati. Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadis ini dan para ulama hadis jahabidah, mereka lah pakar-pakar dan dokter agama, mereka yang paham dan mereka yang tahu, ahlul baitur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fikih pemahaman mereka tertuang dalam judul-judul bab mereka sebagaimana Imam Bukhari. Kata Ibnu Hibban dalam sahihnya, dzikru zajr an tarki i'tiqadil mar'il imam alladhi yuti'u Allah jalla wa ala fi asbabihi. Penyebutan tentang larangan atau peringatan agar orang tidak meninggalkan keyakinan bahwa imam sebagai sebab yang dengannya dia mentaati Allah. Artinya agar orang takut untuk tidak mentaati imam dalam artian yang disepakati oleh muslimin semuanya. Karena dengan mentaati imam itu sebab baginya untuk mentaati Allah. Baru kemudian beliau bawakan hadis ini. Kata Imam Abu Hatim, Ibnu Hibban, punya beliau Abu Hatim, kata beliau, yang tidak memiliki imam mati dalam keadaan mati jahiliyah, yaitu yang mati dalam keadaan dia tidak yakin bahwa ada imam, dia punya imam. Imam yang mengajak orang untuk taat kepada Allah. Mati dia dalam keadaan tidak yakin ada baginya imam yang mengajak, yang berdakwah kepada kaumnya untuk taat kepada Allah. Bukan imam yang mengajak dan mengajarkan orang untuk melanggar dan bermaksiat kepada Allah, bahkan meyakini alam ini diatur dunia akhirat ini oleh selain Allah. Itu bukan imam. Tapi imam yang dimaksud di dalam hadis adalah imam yang mengajak orang untuk taat kepada Allah, bertauhid, beribadahnya kepada Allah. Sehingga dengan itu ada pegangan bagi mereka ketika terjadi fitnah, ketika terjadi masalah, problem, dia bisa berpegangan dan selamat dengan imamnya yang disepakati oleh kaum muslimin. Atau makna yang kedua kata Ibnu Hibban, orang yang mati dan dia tidak punya imam, mati jahiliyah, yang dimaksud imam di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena imam penduduk bumi, imam mereka di dunia adalah Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak tahu, tidak meyakini keimaman Rasulullah SAW, atau dia meyakini ada imam yang dia panuti selain Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, dalam beragama, sehingga dia lebih utamakan imam itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka kalau dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Karena jahiliyah tidak mengenal Rasul dan tidak mau mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu makna hadis imam yang dimaksud. Kan mudah dan alhamdulillah jelas kalau kita kembali kepada para imam, para ulama Islam, gamblang. Tidak seperti mereka dipersulit, dibulat-bulat, dan picik di dalam membawakannya. Selain itu dia juga sebutkan bahwa memang kebenaran itu, kata dia, jangan diukur dengan banyaknya pengikut, jangan diukur dari populer atau tidak, karena memang Islam itu pada mulanya datang asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Yang mereka maukan, yang dia maukan, orang yang dianggap asing, orang-orang yang kembali mempopulerkan masalah imamah dalam versi mereka, kembali membahas tentang Ahlul Bait versi mereka, masalah Syiah ini asing bagi dia memang, tapi jangan mengukur kebenaran dengan mayoritas orang, karena justru selamatlah orang-orang yang dianggap asing. Bagi dia kesesatan yang dianggap asing itu sebagai kebaikan. Waliyadzubillah, jungkir balik segalanya. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam Sunan Wajah Fitan, juga Al-Harawi dalam Damul Kalam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dari jalan Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Auf Ibnu Zaid Ibnu Milhah dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah SAW sebutkan, Inna din, di riwayat Tirmidzi, Inna din bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba. Agama ini bermula asing dan akan kembali menjadi asing, maka bahagialah orang-orang yang dianggap asing. Di riwayat Ad-Dani, riwayat Ibnu Mas'ud, Innal Islam bada'a ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang-orang yang teranggap asing. Di riwayat dari pula, qila man hum ya Rasulullah. Siapa mereka itu yang dianggap asing? Qala alladziina yuslihun idza fasada an-nas. Mereka itu orang-orang yang membenahi agama ketika manusia telah rusak. Di riwayat Tirmidzi, alladziina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang membenahi sunnahku, ajaran-ajaranku yang dirusak oleh umat manusia. Mereka lah orang-orang yang ghuraba, yang dianggap asing. Bukan sembarang orang yang membawa hal-hal aneh yang asing kemudian termasuk tuba mendapat kebahagiaan. Karena setiap keajaran yang sesat, setiap seruan yang nyeleneh akan dianggap asing oleh orang. Komunis di tengah-tengah muslimin asing dianggap oleh mereka. Apa kemudian juga mendapat kebahagiaan ini? Waliyadzubillah, tentunya tidak. Tetapi yang dimaksud orang yang dianggap asing itu, sebagaimana tersebutkan di dalam hadis, orang-orang yang membenahi ajaran Rasulullah
menghidupkan kembali ajaran Rasulullah yang dimatikan, yang dirusak oleh umatnya. Dibenahi, itu yang didakwahkan, dimurnikan kembali ajaran mereka, kembali pada Quran, kembali pada Sunnah, kembali pada ajaran salafus saleh rahimahullah. Mereka lah orang-orang yang bahagia. Jika orang rusak, mereka justru membenahi agama mereka. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah sebagai dalil, salah satu dalil dan hujjah bahwa mengapa generasi pertama umat ini menjadi sebaik-baiknya orang. Khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku ini adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Seperti dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Demikian pula hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Bukhari. Kenapa umat pertama, yaitu para sahabat Rasulullah, menjadi generasi terbaik, orang-orang yang terbaik dari umat ini? Kata Imam Ibn Abdul Bar, karena mereka sangat asing dikala kufar lebih mayoritas. Keadaan didominasi oleh orang-orang kafir di Mekah. Mereka sabar dalam mempertahankan imannya. Mereka sabar tersiksa keras, siksaan yang mereka dapati dan kezaliman kufar musyrikin. Mereka memperjuangkan dakwah Rasul, melindungi Rasulullah dan mempertahankan imannya dalam keadaan ujian yang sangat berat yang mereka hadapi. Dengan itu mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Tuba lil ghuraba, maka bahagialah orang-orang yang dianggap asing. Hadis ini yang dibawakan oleh orang majhul ini justru memuji para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka sangat asing di awal-awal Islam. Padahal Islamu ghariban. Para sahabat itu termasuk sangat asing. Dikala orang-orang kafir mayoritas mereka menentang Rasulullah, menolak, mengusir dakwah beliau dan seterusnya, mereka mempertahankan, mereka ikuti tetap. Mereka bersama Rasulullah SAW memperjuangkan imannya. Maka tuba lahum, kebahagiaanlah bagi mereka. Hadis justru memuji para sahabat. Begitu indahnya, begitu mudahnya Islam kalau kita seandainya kembali kepada jalur yang benar, para sahabat, para tabi'in dan para imam ahlul hadis, para ulama hadis yang mengikuti mereka. Tapi lihat ketika disimpang siurkan, seakan keasingan itu adalah bagi Syiah, padahal mereka orang-orang yang benci dan musuh kepada para sahabat, orang yang mencela bahkan melaknat para sahabat Rasulullah SAW. Dari mana mereka mendapatkan kebahagiaan itu? Mereka adalah orang sejauh-jauhnya dari kebahagiaan. Itu beberapa permasalahan yang tersebutkan di dalam perkara mereka, dan yang tersampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah untuk diberi berkah taufik jadinya. Ada benarnya itu dari Allah semata dan kekurangan dari saya pribadi. Allah berlepas diri dari itu. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi